selanjutnya ialah pidato tema Islami yang akan ditampilkan oleh Irfan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darut Taqwa, yakni Al-Mukarram Ki Haji Wahyu Khairil Anwar beserta keluarga-keluarganya, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Darut Taqwa, yakni Gus Muhammad Halil SPDI, dan tak lupa pula kepada segenap Dewan Guru dan para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insyaallah penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti saat ini. Langsung saja saya akan menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Ilmu ini adalah suatu peranan penting dalam kehidupan kita, karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Karena orang yang mempunyai ilmu ini, cita-cita yang ia tuju bisa tercapai. Bahkan sampai Rasulullah mewajibkan untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib atas setiap orang muslim, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa-siapa orang yang ingin kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man ardahuma fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa ingin keduanya, maka harus dengan ilmu. Jadi ilmu ini penting. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga diterangkan, al-ilmu huwa nur. Ilmu ini adalah cahaya. Kullu nuri yahdi 'anil ama. Dan segala cahaya yang dapat memberikan sebuah petunjuk di dalam kebutaan. Wadul jahli maradahri bainal hayahib. Dan orang yang bodoh dalam kehidupannya selalu berada di dalam kegelapan. Jadi intinya, orang yang tidak mau belajar untuk ilmu samanya orang yang berada di dalam kegelapan. Dan ilmulah yang dapat meneranginya di dalam kegelapan tersebut. Ada juga sebuah kisah, ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Di waktu mudanya, Ibnu Hajar al-Asqalani ini terkenal rajin dalam mencari ilmu. Di kelasnya juga terkenal paling bodoh. Jadi paling rajin di kelasnya, juga paling bodoh di kelasnya. Setiap belajar, Ibnu Hajar al-Asqalani sering lupa dalam belajarnya. Sehingga suatu saat Ibnu Hajar ini mulai putus asa dan keluar dari pesantrennya. Lalu di tengah jalan tiba-tiba hujan deras. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani ini bersinggah di satu gua, dan di dalam gua itu Ibnu Hajar ini melihat ada sebuah batu yang ditetesi hujan secara terus-menerus. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengambil kesimpulan dari batu tersebut. Kalau batu sekeras ini ditetesi air terus-menerus, kan bisa berlubang. Jadi intinya, kalau otakku ini kan jika dimasuki ilmu terus-menerus, kemungkinan aku bisa menerima pelajaran. Jadi akhirnya Ibnu Hajar ini kembali lagi ke pesantrennya menuntut ilmu, dan pada akhirnya menjadi ulama yang terkenal.
dan juga pengarang kitab yang bernama Fathul Bari. Ini karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Man lam yudak murrat ta'allumi sa'atan." Siapa-siapa orang yang tidak menahan lelahnya belajar sa'atan sesaat, tajra'adul al-jahli tula hayati, maka orang itu harus sanggup menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i. Jadi ilmu ini penting, ya. Jadi di zaman sekarang ini banyak orang yang menuntut ilmu, tapi niatnya bukan jadi ilmu. Banyak orang yang sudah mendapatkan ilmu, tapi lupa bagaimana cara mengamalkan ilmu. Jadi juga dikatakan jika kita melakukan sebuah ibadah tanpa didasari ilmu, maka kemungkinan ibadah itu ditolak. Dan juga saya kemarin kan mendengar ceramah dari kiai itu, kiai dari Genggong, dan ada orang yang sholat dia itu bodoh, dan juga ada orang yang tertidur tapi itu orang alim. Itu lebih baik orang yang tertidur, karena kemungkinan kalau orang yang ibadah itu tanpa dasar ilmu itu kan ditolak. Sedangkan orang alim yang tertidur, jika ia bangun dari tidurnya, kemungkinan akan akan melain orang yang ibadah. Jadi begitu. Jadi saya ini gak mau panjang lebar karena ini bukan ceramah, cuman pidato. Jadi cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.